di pertemuan ya atau Oke. Alias kalau misalkan Sumatera ini salah satu minggu depan. Oke. Udah. Minggu depan di Pahawan. Ya, silakan kondisional saja ya. Jadi saya dalam memberi informasi. Jadi di ruangan tamu ini ditampilkan beberapa informasi. Yang pertama, runtutannya dari jejak kolonisasi, yang dimana jejak kolonisasi itu dibuka untuk pertama kali pada tahun 1905, yaitu di wilayah Gedong Tataan, yang merupakan fase percobaan dari program kolonisasi. Selanjutnya dilakukan fase perluasan hingga sampai di metro yang menjadi ibu kota dari kolonisasi Sukadana. Jadi kolonisasi adalah salah satu program dari kebijakan politik etis yang dicetus oleh pemerintah Belanda sebagai bentuk politik balas budi. Ada 3. Yang pertama ada pendidikan atau edukasi. Yang kedua ada migrasi atau kolonisasi perdagangan. Dampaknya sangat cukup terasa karena beberapa tokoh, beberapa tempat itu dialihfungsikan karena yang kita tahu sendiri Jepang itu sangat menolak ke barat-baratan, ke Belanda-Belanda. Jadi segala sesuatu yang Japanese, ini Jepang. Uang tuh. Iya, ini Belanda. Japasia. Kelihatan tuh. Saya kiri yang ibadah seolah-olah menyembah ke arah Kaisar Jepang, ke arah timur. Jepang sama Belanda. Dari sini barulah setelah awal kemerdekaan terjadi beberapa kejadian yang sering. Kalau kami sebagai orang Lampung, khususnya orang Metro, selama ini selama di sekolah SD, SMA yang tahu perjuangan Bung Tomo, dan lain sebagainya. Tanpa kami sadari, wilayah kami pun memiliki aksi heroiknya, yang dimana dirinya dari atas Pajang itu pelabuhan pertama di Lampung karena belum ada Bakauheni dulu. Dari Pajang sampai ke arah Purbolinggo, sampai ke arah Lampung Timur sana melakukan gerilya, yang dimana setiap daerah itu memiliki yang paling ikonik di Ini apa nih? Proyektor. Mesin tik. TV jadul. Go. Oke, jangan dibunyiin. Jangan dibunyiin juga, guys. Pak, kampusnya nggak rapi, Pak. Ini apa ini? Sabar, mereka lagi ada. Jadi nanti ketika kita dari sini menuju ke rumah sakit Santa Maria atau klinik akan ada hubungannya. Karena ini rumah dinas dokternya, klinik adalah tempat kerjanya. Oh. Dari awal kemudian siapa saja yang memperkasai kliniknya. Jadi sebenarnya klinik ini dibangun untuk tadi kita yang dari rumusan tadi. Tapi untuk berdirinya dulu harusnya berdirinya rumah sakit ini dulu. Mungkin ada rumah sakitnya bagi tahun 1998 berdiri rumah sakit Elizabeth. Jadi sebelum nama Santa Maria itu dulu namanya Santa Elizabeth. Jelas fotonya ada aslinya Thailand dan Maria Anselma itu
salah satu suster-suster yang memperakasai berdirinya klinik ini. Jadi mereka kan ada 3G itu kan glory gospel. Jadi selain mereka itu mendatangi kemudian ingin meraih kekayaan, kejayaan, mereka juga akan menyebarkan agama gitu. Jadi selain di bidang kesehatan, mereka juga itu akan menyebarkan kepercayaan mereka gitu. Katolik khususnya gitu. Di sebelah ada gereja cukup besar, gereja Hati Kudus Katolik. Jadi itu salah satu misi mereka juga untuk menyebarkan kepercayaan mereka. Di sini kurang lebih sama, mereka tuh menerapkan pelayanan kesehatan. Yang datang ke rumah orang sakit itu susah-susahnya. Susternya naik sepeda, mengayuh sepeda ke rumah orang-orang yang sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan. Itu beberapa bisnis yang bisa ini. Dan sama ketika di zaman Jepang nanti baru masuk. Jadi para Ada tek wajah, ya pasti ada tek hirup. Katolik, kemudian suster-suster itu diasingkan, dibuang, diperkosa dan segala macam. Dan rumah sakit yang sendiri pun dijadikan barak tentara di zaman Jepang. Jadi tentara-tentara orang Jepang itu pada akhirnya menjadi ini sebagai tempat barak pada pemerintah. Kami dijadikan sebagai rumah sakit. Tapi setelah Jepang kalah, beberapa waktu kemudian kembali dari kesehatan. Dan ya kalau kita bisa logikakan saja ya, ini adalah klinik orang Katolik, tapi yang kerja orang Muhammadiyah, orang Islam. Jadi kita pikir betapa toleransi ya, yang kita tidak terpikirkan zaman itu sudah ada gitu. Jadi untuk informasi Mas Farah Dinata itu kerjanya di Gereja Santa Maria dan merupakan seorang Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Lalu itu dari sini ada beberapa buku absen klinik, kemudian beberapa alat-alat medis, kesehatan dan sebagainya. Dan untuk semuanya karena dulu kan kayak dulu kan suntik, zaman dulu mungkin cukup mahal gitu kan suntik dan sebagainya. Jadi itu alat yang paling sering ditanyakan juga adik-adik rekan-rekan dari SD SMP kalau belakang untuk ada inkubator, ini saya baru lahir masih Jadi semuanya dekat-dekatan. Jadi di Dr. Sony, di seberangnya ada health center, fokus pos kesehatan percontohan di zamannya Bung Karno ke Musitapas dan ke Museum Santa Maria. Jadi apa yang berbeda di sini? Kita tidak mengembangkan lagi model yang di Dr. Sony dan Santa Maria itu, kita mengembangkan literasi sejarah. Jadi itu diinisiasi teman-teman sejarah. Jadi dia lebih banyak informasi sejarah. Nah, kalau di sini kita macam-macamnya nobar, malam nobar, nanti hari Senin nobar lagi di sini. Setiap aktivitas masyarakat saya kerjakan. Ini baru selesai dikerjakan di 2023. Tadinya rumput liar, mulai ditata selama 4 tahun, yang 2004 mulai difungsikan. Ini dari mana aja nih? Surabaya. Surabaya, saya juga belajar ke Surabaya tuh, ke kota tuanya, ke Tunjungan Plaza. Di situ ada pasar kita. Ada lagi yang dari mana lagi? Bandung. Bandung. Area lagi baru dikembangkan di 2024. Apa ini? Di sini ada barber, ada studio foto, ada Formasi. Kalau di tempat yang Formasi. dan Santa Maria kita berfokus pada sejarah. Nah, jadi memang kita menambahkan sebagai salah satu sejarah. Di sini pada pelaku ekonomi kreatif, awal masyarakat. Jadi ya tempat kumpul-kumpul lah. Kalau sore ada yang main basket, ada yang taekwondo, kurikulum lokal. Walking tour semacam ini sudah berjalan sejak 2021. Jadi karena letaknya kebetulan semua dekat. Ini Halu Oleo, Margarito Kamis. Pom bensin pertama di Lampung. Fakultas Hukum kan?